Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur ya bisa kemudian belajar lagi ya. Di kesempatan hari ini kita akan belajar bab baru yaitu tentang bakteri. Kita akan belajar bagaimana struktur sel dari bakteri ya. Kemudian bagaimana pengelompokannya ya, kemudian bagaimana metabolismenya ya, cara reproduksinya dan perannya di dalam kehidupan manusia atau di lingkungan secara umum. Ya, kita mulai dari slide pertama. Di sini kita bisa lihat ya, bakteri itu adalah bagian dari makhluk hidup di mana di dalam sistem klasifikasi ya, sistem klasifikasi yang lama. Mungkin teman-teman dulu belajarnya di sekolah itu pakai sistem klasifikasi lama. Yaitu sistem klasifikasi 5 kingdom yang disusun oleh Whittaker. Bahwasanya makhluk hidup itu tersusun atau mengelompok menjadi 5. Yaitu ada kingdom paling rendah, kingdom Monera, mencakup semua kelompok bakteri ya. Di dalamnya juga termasuk kelompok cyanobacteria atau alga biru. Kemudian ada kingdom Protista, kemudian ada kingdom Plantae ya. Kemudian ada kingdom Fungi, kemudian ada kingdom hewan atau animalia. Maka sistem klasifikasi ini berdasarkan struktur sel ya, atau berdasarkan ciri morfologi, ciri yang nampak dari semua makhluk hidup. Nah, gitu. Kemudian sistem klasifikasi yang terbaru, istilahnya sistem klasifikasi 3 domain ya. Ini disusun berdasarkan urutan basa DNA, tingkatan molekuler istilahnya ya. Dan itu akan mengarah kepada konsep evolusi ya, mengarah ke konsep evolusi gitu ya. Bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari suatu nenek moyang, di mana nenek moyangnya adalah makhluk hidup paling rendah ya, yaitu kelompok bakteri ya. Kemudian nanti mengalami perubahan, mengalami evolusi, kemudian terbentuklah protista ya. Kemudian nanti mengalami evolusi lebih jauh, muncullah jamur ya. Kemudian tanaman dan hewan secara umum gitu. Maka di sini kita bisa lihat sistem klasifikasi 3 domain ya. 2 di antara domainnya ada 3, yaitu domain bakteria, archaea dan eukarya. Ada 3 domain ya. Di mana 2 domain pertama yaitu bakteria dan archaebacteria itu termasuk kelompok prokariot ya. Sementara satu domain yaitu domain eukarya ya, itu mencakup kelompok prokariot ya, mencakup 4 kingdom yaitu Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, gitu. Maka dalam sistem klasifikasi lama ini Monera itu mencakup archaea dan bakteria. Sistem klasifikasi yang baru keduanya dipecah ya. Keduanya dipecah menjadi kingdom berbeda. Archaebacteria itu kingdom sendiri, bakteria itu di kingdom sendiri. Dulunya satu kingdom di bawah Monera. Sekarang terpecah menjadi kingdom berbeda, bahkan di domain yang berbeda ya, tingkatan yang berbeda. Kemudian, ini udah sering kita bahas berulang kali ya. Nah, ini gambaran aja bahwasanya sistem klasifikasi yang terbaru itu mencakup 3 domain ya. Ada domain archaea, maka di bawahnya ada satu kingdom bakteria. Kemudian domain bakteria mencakup satu kingdom bakteria, dan domain eukarya mencakup kingdom protista, fungi, plantae, dan animalia.
Kemudian kita masuk ke kelompok bakteri ya, seperti kita bahas ya pada tema kita hari ini, kelompok bakteri. Kalau kita ngomongin bakteri teman-teman, maka cakupannya sebenarnya itu adalah semua kelompok makhluk hidup di bawah domain bakteria dan di bawah domain Archaebacteria. Maka kalau kita ngomongin bakteri itu tidak hanya tentang domain bakteri aja ya. Ya, ini nama umum aja gitu. Bakteri itu nama umum, bakteri itu nama umum, maka mencakup domain bakteri-bakteri yang ada di bawah domain bakteria dan bakteri-bakteri yang ada di bawah domain Archaebacteria. Dan keduanya adalah prokariot. Ini udah pernah kita pelajari di mana? Pelajari di struktur sel ya. Bahwasanya prokariot itu punya ciri-ciri yang membedakan dia dengan eukariot. Di antaranya adalah pertama, ada tidaknya membran inti. Prokariot tidak punya membran inti, eukariot punya membran inti. Kemudian yang kedua, prokariot itu karena dia tidak punya membran inti ya, yang akhirnya tidak ada yang memisahkan antara kromosom atau DNA dengan sitoplasma, maka DNA itu atau kromosom itu langsung terletak di sitoplasma. Maka daerah di mana DNA berada pada organisme prokariot atau bakteri disebut nukleoid ya. Dia tidak punya nukleus. Nah, kemudian yang ketiga, prokariot itu tidak punya organel bermembran. Satu-satunya organel yang bisa dikatakan dimiliki oleh prokariot adalah ribosom ya. Nah, ini contoh soal yang pernah keluar di UM Undip. Pertanyaannya mudah. Organisme hidup yang memiliki ciri-ciri bersel tunggal, prokariot ya. Ini udah mengarah ke kelompok kingdom apa kan? Prokariot itu kelompok bakteri ya, berkembang biak dengan membelah diri serta tidak punya mitokondria. Artinya tidak punya organel bermembran, tidak punya RE, tidak punya badan Golgi, lisosom gitu ya. Tidak punya organel bermembran. Maka jelas ciri organisme prokariot. Nah, dari 5 pilihan, karena soalnya memang ini keluarnya di 2008, pada saat itu sistem klasifikasi masih yang digunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Salah satu kingdomnya adalah Monera. Itu kelompok kingdom yang di bawahnya adalah semua kelompok bakteri. Maka jawabannya C. Gampang ya. Untuk sistem klasifikasi yang terbaru udah nggak ada Monera teman-teman. Karena Monera udah terpecah jadi bakteria dan Archaea bakteri.